getting old, and we can die any time. The young people also, old people also, everyone can die any time. So the Buddha taught, so dividing our lifespan three parts. In any part is it, we must repair our good character. If we not change, if we not repair our good character, so this character will follow us in the samsara. So this character can make us to be more and more good person and can drop up into the lower abode, the apaya. Kemudian Buddha memberikan instruksi. Ketika kita menjadi manusia, maka kita memiliki waktu untuk hidup, lifespan. Dan setiap tahun tentu saja akan berkurang. Dan kita bisa meninggal kapan saja, baik itu di usia tua atau di usia muda. Dan Buddha telah membagi rentang masa hidup manusia menjadi 3 bagian. Dan di setiap masing-masing bagian tersebut, maka berusaha untuk memperbaiki sifat-sifat atau karakter kita yang tidak baik atau jelek. Karena bila kita tidak melakukannya, maka sifat-sifat jelek ini akan mengikuti kita di samsara atau di banyak kehidupan nanti. Dan artinya kita akan menjadi orang yang tidak baik atau orang yang jahat. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, maka kita bisa jatuh ke alam apaya atau ke alam-alam yang rendah. So we all are Pushojana person. Surely all of us have the five kilesa, Loba, Dosa, Moha, Mana, Risa, Michya, and kilesa. But we must know our corridor. Here corridor is the effect from Pali Vacharita. Loba is stronger than other. So this person is called greedy person. So we can say this is the lower corridor. The Buddha says kinds of corridor. The first one is the Raga Chita. Raga Chita is a greedy person, more than stronger than other. Whatever is one like this, very attachment. Give example like that. One person. He did together in the one table. So on that table had three kinds, three the pork curry, 3 parts. One he eating in his mouth, one also put in his bowl. Another thing also this is mine like this. So this is first thing that the Loba is stronger than other. So like this, the Buddha said the Nagachita person. Sebenarnya sebagai manusia awam, tentu kita masih memiliki kekotoran batin, yaitu logat, serakahan, dosa, kemarahan atau kebencian, moha, ketidaktahuan, apa itu baik, apa itu yang tidak baik, kemudian juga kesombongan, iri hati, dan sebagainya. Tetapi kita harus mengetahui karakter kita itu mana yang lebih besar kekotoran batinnya. Misalnya ketika loba atau keserakahan itu jauh lebih besar, maka karakter kita adalah orang yang serakah. Dan orang yang serakah ini karakternya disebut sebagai raga carita, yaitu ketika loba atau keserakahan begitu sangat kuat. Ciri-cirinya orang seperti ini selalu ingin segala sesuatu, mau ini mau itu, dan sangat melekat dengan keinginannya. Dan diberikan contoh bahwa bila seorang sedang di meja makan dan ada 3 sayur daging babi, maka satu dia akan ambil dan taruh di mulutnya, satu dia taruh di piringnya, dan kemudian dia berkata kepada yang lainnya, itu yang di piring, yang di meja itu punya saya. Jadi 3-3-nya dia mau semua. Nah, seperti inilah kita mengetahui
mengetahui bahwa oh tipe kita adalah raga carita, di mana keserakahan saya itu begitu sangat kuat. So we need to check ourselves. Our loba, right, really more than stronger than other or not. If this is stronger, so we are raga chuya person. And then dosa chuya is a hatred and anger. Very easy to angry. Even small thing cannot get forgiveness, cannot accept. The nature of dosa is a religious life. Don't want to listen to other people talking. Even a little one also cannot accept and we need to agree. So here's the one story, like I have the two brothers. So the younger brother had many family members. But the elder brother only maybe the 2 or 3 family members. So this is two brothers, they killed one of the cow. And then they make divide the big half. And then younger brother said, I have many family members, so to give him mother. So another brother is angry and directly cut with the knife and killed her. So even a little while said, yeah, one is cannot accept directly angry in the reaction appear. And then the nature of also treated by sickness. When it's also very hard, open window also like it, don't die, walking also come out, like this, everything is like it, when the dosa used to do. So this person, he is stronger than other and dosa treated by sickness. Jadi asing kembali mengingatkan tentang raga carita, atau ketika kita mengetahui sifat sekarang kita lebih kuat. Jadi kembali asing bilang, cek diri kita sendiri. Apakah loba saya itu melebihi rata-rata orang kebanyakan? Dan yang karakter nomor 2 adalah dosa carita atau sifat yang pemarah. Orang seperti ini, bahkan hal yang kecil saja, sangat mudah untuk membuatnya marah dan dia sangat menyimpannya di dalam hati. Dan dia mudah sekali tidak bisa menerima apapun yang terjadi. Dan kemudian Asin memberikan contoh bahwa sifat alami dari kebencian itu adalah dia selalu menolak ketika suatu hal itu datang dan tidak bisa menerimanya. Dicontohkan seperti ada 2 kakak beradik. Yang pertama memiliki begitu banyak keluarga, anaknya banyak. Sedangkan yang kedua keluarganya sangat kecil, dia hanya memiliki 2 atau 3. Dan kakak beradik ini kemudian memotong seekor sapi. Kemudian mereka kakaknya ini mengatakan, mari kita memotongnya menjadi 2, adiknya maksudnya. Kemudian kakaknya berkata, jangan dong, bagi saya lebih banyak karena keluarga aku lebih banyak. Dan hanya dengan kata-kata ini, adiknya menjadi begitu sangat marah dan dia membunuh kakaknya. Jadi kemarahan itu adalah ketika kita tidak bisa menerima segala sesuatu, sehingga kemarahan pun kemudian muncul. Dan ciri-ciri dari orang yang kebenciannya itu begitu kuat, biasanya dia melakukan segala sesuatu itu dengan kasar. Kata Asin, kalau buka itu bambung-bambung, dibanting-banting gitu ya. Kalau jalan berdebam-debam dan melakukan segala sesuatu itu dengan kasar. Maka bila kita tahu bahwa diri kita seperti itu, berarti sifat kebencian kita atau kemarahan kita itu lebih besar. This is the dosa curiga, right? Dosa curiga. In the moha curiga, the Buddha says, moha curiga is a cannot make
decision, this is right or this is wrong, and always delude that. Another this person talking, also follow this person, another person also talking, just follow like that. Cannot make any decision. And then watch the person very lazy, whatever do is very messy, like no smart. So this is the Buddha, the Moha Chita person, the weakest person. Dan karakter atau sifat yang ketiga adalah moha carita atau orang yang delusional. Orang dengan yang moha carita, maka ia tidak bisa memberi keputusan terhadap apa yang benar dan apa yang salah. Dia begitu sangat delusional atau ilusi itu apa? Gak tahu harus memutuskan apa gitu, yang benar yang salah yang benar. Dan ciri-cirinya adalah dia akan selalu mengikuti apa yang orang ngomong. Kalau di sini ngomong A, dia ikut. Nanti begitu yang sini ngomong B, dia ikut lagi. Jadi siapapun yang memberi masukan atau memberi informasi, dia akan ikut. Dia tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Dan ciri-cirinya adalah tidak bijaksana ya. Jadi ciri-cirinya adalah biasanya dia pemalas. Kemudian kalau mengerjakan sesuatu itu berantakan dan tidak pandai dalam melakukan segala sesuatu. Okay, Moha Chita person. One person used to one slipper. The Moha Chita person actually 2 slipper or 3 slipper in this. Because when you walking also only on the drug on the ground. So this is the nature of the Moha Chita. Jadi kalau dicontohkan di Tipitaka itu adalah kalau biasanya rata-rata orang itu menggunakan sendal, menggantinya 1 bulan 1 kali, maka orang yang dengan moha carita biasanya dia menggantinya 2 kali. Karena apa? Karena dia kalau berjalan dulu dengan malas, jadi sendal itu diseret-seret sehingga lebih cepat rusak. And another Chita, Karita is the Vidyaka Chita. Some people say anytime they can, but they're not really working. Like in the dream, they say there is a bed. They came and he bed there under the bed in the air, not really working. Like some people there, on the pool there, it's not real. Real and then they came but not really working. This is the Vidyaka Chita. Many they can overtake also, I can say. Dan sifat yang keempat adalah Vitaka Carita atau si pemikir. Jadi orang seperti ini dia hanya terus berpikir tapi tidak melakukannya. Jadi seperti seorang pemimpi. Contohnya di Tipitaka dikatakan seperti membuat bangunan di awang-awang. Jadi tidak pernah menjadi nyata. Biasanya dikatakan ciri-cirinya bahwa nanti jenggotnya menjadi panjang dan dia sering mengelus-ngelus jenggotnya dan hanya berpikir tapi tidak pernah melakukan hal apapun. Itulah ciri-ciri seorang yang memiliki Vitaka Carita atau orang yang overthinking atau hanya berpikir berlebihan saja. And then another Karita is Sattva Charita, Sattva Karita. The one who has Sattva, this person want to listen Dhamma, want to offer, want to see Dhamma, want to see the Buddha, want to chant it. So like this, Karita is for the Sattva Charita. Dan karakter yang kelima adalah sadar carita
seperti ini, dia ingin mendengarkan dhamma, mencari dhamma, kemudian gemar berdana. Bila melihat biku, dia akan mendatanginya dan sangat percaya dengan Buddha serta rajin untuk melafalkan tarita. And then the last corridor is the bodhicitta. It means this person, whatever do, with the knowledge and wisdom, become a decision. He know this is right, this is wrong, this is kusala, akusala. When I do this one, what benefits will be? Like this is no one person, right? This person is the bodhicitta, arahant panya. Dan yang terakhir adalah budi carita atau seseorang yang bijaksana. Apapun yang dia lakukan dan dia benar-benar lakukan selalu disertai dengan pengetahuan. Jadi orang seperti ini dia sudah tahu apa itu yang salah, apa itu yang benar, apa itu kusala atau hal-hal yang bajik, dan apa itu aku salah atau hal-hal yang tidak bajik atau yang buruk. Dan dia tahu kalau aku melakukan segala sesuatu itu manfaatnya untuk apa. Orang seperti ini disebut dengan budi carita, dan budi carita memiliki sama arti dengan panya atau kebijaksanaan, pengetahuan. So this is the embrace, right? Second of corridor. More than the stronger the other, right? If we have this corridor, we must know what kind of corridor. I have neither raga, trida, or dosa, trida, moha, trida, vijaka, sada, bodhi. Among these kinds of trida, the first four, this is what we call the mid corridor. Right? The Buddha says we must repair this corridor from the mid corridor to change the good corridor. So how we change, we must know. Nowadays, many people, they try to change themselves. Right? The one who not really good, they are surgery also many. And when they are hot, they all make the airborne, the fan, and the house also many. This is also because of they left themselves. They protect many ways. But what the Buddha taught is our mind also must repair from the miscondition to good condition. So here I am talking how we repair our mind. Jadi secara singkat, maka itu adalah 6 jenis sifat-sifat, yaitu yang lebih kuat dari orang-orang kebanyakan. Nah, kemudian kita harus bertanya, karakter saya yang mana? Apakah karakter saya raga carita yang sangat kuat dengan keserakahan, dosa carita yang kuat dengan kemarahan, moha yang kuat dengan ilusi, kemudian witaka seorang pemikir, sada seorang yang penuh keyakinan, atau budi seorang yang sangat bijaksana. Dan dari ke-6 jenis tadi, nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah sifat yang buruk. Dan inilah sifat-sifat yang harus kita perbaiki untuk menjadi baik. Lalu bagaimana caranya? Lalu Asli berkata, sebenarnya orang zaman sekarang mereka sudah mudah kok memperbaiki dirinya. Misalnya zaman saat ini dia nggak cantik, kurang mancung, langsung ke dokter jadi mancung ya. Dia memperbaiki yang tidak baik menjadi cantik. Kemudian bila cuaca begitu panas, mereka menyalakan AC. Jadi mereka memperbaiki hal yang tidak nyaman menjadi nyaman. Ini contoh bahwa sebenarnya orang-orang itu mencintai dirinya sendiri. Tetapi mereka tidak melakukan hal yang sama dengan pikirannya. Nah, sekarang Asin bilang, kalau kita benar mencintai diri kita sendiri, hal yang sama juga harus dilakukan. Bila kita memiliki sifat-sifat yang tidak baik, maka rubahlah untuk menjadi baik. Nah, Asin akan mengajarkan bagaimana caranya kita bisa memperbaiki sifat-sifat buruk kita.
So here, what kinds of character, a strong character like that, Raga, Dosa, Moha, and Vijaya, how we can know? So we need to have the three kinds of quality. The Buddha says, Ada Bisa Majahana Satima, Vidya, Logi, Vijaya, Loginess. The first one is a sati, mindfulness. Yet if we not focus, if we don't have sati, we don't know what character we have. So what the mindfulness, we must check ourselves. I am strong, or stronger, dosa, stronger, more stronger, with or no, like that. So the first quality is we need to practice mindfulness, the sati. What the sati, we must check ourselves. Like I sleep the whole day, today what I do, what character I'm stronger than other, like this, what the sati, need to make a checking. Jadi kita pertama harus mengetahui dulu karakter atau sifat seperti apa yang saya miliki dari yang buruk tadi, yaitu keserakahan, kemarahan, delusi atau konsep pemikir. Untuk merubahnya ada 3 kualitas, yaitu yang pertama sati atau mindfulness, perhatian yang benar. Bila kita tidak memiliki sati atau perhatian yang benar tersebut, kita tidak akan tahu karakter kita itu yang jelek yang mana. Nah, kemudian Asin kembali mengajak kita, dan kita harus berani untuk mencek karakter buruk kita itu yang mana yang lebih kuat karakter buruk tersebut. Caranya bagaimana? Setiap malam sebelum tidur, maka kalian mengingat-ingat kembali, hari ini apa yang sudah saya lakukan? Apa karakter buruk yang paling kuat yang telah saya lakukan hari ini? Marah-marahkah? Atau serakah? Dan kita lakukan dengan penuh dengan perhatian yang benar. Untuk itu, bila kita memiliki sati, maka kita akan tahu, kita bisa memeriksa diri kita. Oh, sifat jelek saya ini. So to change, to repair our bad character, the first quality is we need to have sati, mindfulness, right? And the second is the sampajanya. Sampajanya is the knowing the result of bad character. Like with the mindfulness, when we know, oh, I am very stronger, longer than other. So with the sampajanya, this is the comprehension, the wisdom. So, lobo atana janadi. When the loba is cannot make, how to say, focusing and decision is right or wrong. When greedy person can do many abusla like that. If I not change this loba, greedy strong, the loba, that's where maybe more and more that person in present life also samsara also. In this way, make the comprehension with the sampajanya. So second quality is that we need to have sampajanya. Kalau yang pertama tadi kualitas yang diperlukan adalah sati atau perhatian penuh agar kita bisa merubah sifat-sifat buruk kita. Kualitas yang kedua adalah sampajana, yang artinya adalah kita mengetahui adanya hasil dari apa yang kita lakukan. Misalnya, bila kita memiliki karakter lomba atau serakah, maka dengan sampajana kita akan bisa mengetahui, oh kalau saya tidak memiliki keserakahan, maka saya akan bisa banyak melakukan perbuatan-perbuatan aku salah. Jadi bila saya mengikuti lomba ini atau keserakahan ini, maka saya akan terus menjadi orang yang lebih buruk dan lebih buruk lagi. Tidak saja di kehidupan ini, tapi juga nanti di banyak kehidupan yang berikutnya. In the same way, about the stronger anger also, when this one arrives, so must check with the mindfulness.
after this we must contemplate the result of the anger. When we are angry, firstly is our mind is very hot, the face become red like it. And then the mouth also appear many big words or words. So like this, when other people talk me like this, you are angry also and do that. If I am angry also, people will not like this. What the Samajanya, we need to check and must contemplate the result. And then Mohachita, Vidagachita also must check in like this. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk dosa atau sifat kemarahan. Pertama, kita harus memeriksanya dengan sati atau perhatian yang benar. Dan kemudian kita melakukan kontemplasi atau merenungkan apa sih akibat dari kemarahan tersebut. Karena bila kita marah, maka pikiran kita pasti menjadi begitu panas, sehingga wajah kita pun warnanya merah. Dan kemudian bila hal itu terjadi, apa yang terjadi dari mulut kita? Akan keluar kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Maka kita pun kemudian merenungkan, bila kata-kata ini untuk saya pun juga gak suka mendengarnya. Maka kalau saya tidak suka, orang lain pun tentu tidak akan suka. Karena itu dengan merenungkan akibat dari perbuatan kita, maka kita akan bisa merubah sifat-sifat buruk kita. Dan cara yang sama juga kita aplikasikan untuk dua sifat buruk yang lain, yaitu sifat ilusi, tidak tahu mana yang benar dan salah, dan juga sifat omdo ya, mikir doang. Jadi si pemikir yang tidak melakukan apa-apa, hanya bermimpi saja. So the Buddha says to change the moha and vidya, we need to listen the Dhamma, we need to study the Dhamma, and then need to ask the question, what we don't know. If so, if we write it in this way, we can change our moral vidya to this one. The overthinking also can change. Jadi bagaimana bila kita memiliki sifat delusional, delusi, maka kita harus sering-sering mendengarkan Dhamma. Kita harus sering untuk belajar Dhamma. Bila kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada yang mengetahui Dhamma. Dan untuk itulah kita bisa mempraktekkan hal ini, dan akhirnya kita bisa sedikit demi sedikit merubah sifat delusi kita yang tidak tahu apa itu benar dan apa itu yang buruk. But just now I said to change our bit corridor. The first one is a sati, mindfulness, the kind of the comprehension, the contemplation, the wisdom. And the third is we need to have the agami, effort. Without effort is we cannot change. So we need to put effort to change, like the determination. Jadi Aksin kembali mengulang, cara kita untuk merubah sifat buruk kita adalah yang pertama, kita memerlukan sati atau perhatian yang benar. Kemudian perhatian yang penuh. Kemudian yang kedua, kita mengkontemplasi atau merenungkan hal-hal sifat buruk kita. Dan ketiga adalah dengan atapi atau dengan membuat usaha agar kita bisa merubah sifat-sifat buruk kita. Bila kita tidak melakukan usaha, maka kita pun tidak bisa berubah. Jadi perlu untuk melakukan tekad agar merubah sifat buruk kita. So how we can get this three kinds of quality to change our bit corridor, three kinds of quality, sati, samajanya, and adabi, the effort.
So the Buddha said, to have this quality, we need to practice in two kinds of ways. The first way is the Kalyana Meja. We need to have the Kalyana Meja. So Buddha is our Kalyana Meja already. The Buddha is our Kalyana Meja. The one who can give instruction the Dhamma is a Kalyana Meja. So we must listen Dhamma, we must study. So when we know the Dhamma, this is the outside supporting. And then inside is we need to have Yoniso Manasikara, wise consideration. Whenever condition appear, we talk to be kusala. But if we have this Kalyana Meja and Yoniso Manasikara, so we can get another three quality. If we have this three quality, so we can try to change, to repair our bad character into good character. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan tiga kualitas tersebut, yaitu sati, sampajana, dan atapi, atau mindful itu perhatian penuh, perenungan, dan juga usaha yang keras. Untuk bisa mendapatkan tiga hal ini, kita perlu untuk memperhatikan dua cara. Yang pertama adalah memiliki kalyana mitra atau sahabat yang baik. Dan di sini kita tentu sudah tahu sahabat terbaik kita adalah Sang Buddha sendiri. Sang Buddha telah mampu untuk memberikan instruksi secara dhamma. Untuk itu kita harus bisa mendengarkan dhamma dan juga harus mempelajari dhamma. Kalyana mitra adalah pendukung dari dua. Nah, cara yang kedua adalah dengan yoniso manasikara atau pertimbangan bijaksana. Jadi apapun yang kalian hadapi, maka kalian akan mempertimbangkan perbuatan yang baik. So, para upasaka and upasika, the most important one, we need to have Dhamma knowledge, right? To get Dhamma knowledge, we need to have Kalyana Mitra. If we get Kalyana Mitra, so we can train our mind to have wise consideration, yoniso manasikara. When we have these two qualities, another three qualities we can practice, right? So here, I want to share one of the story. Because of not changing with character, the one who suffer in the samsara. Jadi upasaka dan upasika kembali asin mengingatkan kita betapa pentingnya kita belajar dhamma. Karena kita memerlukan kalyana mitra atau ajaran Buddha dan beserta ajarannya, serta yoniso manasikara atau pertimbangan yang bijaksana yang terdapat dalam diri kita sendiri. Dan bila kita sudah memiliki dua hal ini, maka secara otomatis kita akan bisa mengembangkan sati, perhatian penuh, kemudian perenungan, dan juga usaha yang keras. Dan bila kita sudah mendapatkan tiga kualitas ini, maka kita pun bisa memperbaiki sifat-sifat buruk kita menjadi lebih baik. Dan Asin mengatakan ada contohnya suatu cerita di mana orang yang tidak ingin dan tidak mau merubah sifat-sifat buruknya, sehingga di seluruh samsara dia menjadi sangat menderita. So in that story, this is the came from Vidavachura. So one upasaka, like a layman, he is practice meditation, but he used to talk in the abuse one, hardcore, other people desire. This is also the nature of the anger. Based on the anger, based on the angry, used to abuse, talking hardcore. But with the bodily action, he never hit other. But with the mouth, he used to talk to other. And then he used to abuse like the good person also, the man also, the sangha.
always criticize the blame like this in his nature. So because of those anuskagana, he had to go in the apaya. And then after being apaya also he became in this Buddha died, another Buddha, Sukara Mukha Buddha. So his body is when we become Buddha, his body is the skin is very on the pale, very bright. The mouth is like a big mouth, right? The face is like a big. So he meet one of the man, and the man very amazing. How you can get this benefit? So he get this previous life. I used to accuse talking, hard work, lay criticize other, but passing the sangha. Because of this karma, I have to take on that. So you remind me back in their human life, not to follow, not to abuse, not to talk harsh speech. So this is also one of the story. Because of not changing his character, he encountered that condition in the samsara. Kisah di Petawatu, yaitu ketika seseorang sangat rajin berlatih meditasi, tetapi ia memiliki sifat buruk, yaitu dia suka sekali berbicara jahat. Berbicara jahat itu berasal dari kebencian atau sifat kebencian. Ia suka sekali menyakiti orang lain dengan kata-katanya, mengkritik orang lain, tetapi dengan perbuatan tubuh dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi dia suka sekali membicarakan keburukan orang dan mengkritik bahkan orang-orang yang juga sangat baik seperti para biku dan sangga. Ia selalu mencari cara untuk mengkritik dan menyalah-nyalahkan orang lain. Dan akibat perbuatan buruk yang dilakukan dengan ucapannya yang berasal dari kebenciannya tersebut, ia pun terlahir di Akaya. Dan di zaman Buddha, ia menjadi Sukaramuka atau hantu yang mukanya seperti babi. Hantu ini tubuhnya begitu sangat bersinar, tetapi mulutnya adalah mulut babi. Dan ketika seorang biku melihat hantu tersebut, dia begitu sangat kaget sekali dan dia bertanya, apa yang membuat kamu bisa terlahir seperti ini? Dan hantu Sukaramuka ini pun menceritakan tentang sifat-sifat buruknya yang berasal dari kebencian, yaitu dia suka sekali mengkritik bahkan orang-orang yang baik, para biku dan sangga. Dan hantu ini pun menitipkan pesan terhadap biku tersebut, tolong kamu sampaikan kepada orang-orang, jangan lakukan hal-hal tersebut seperti yang aku lakukan. Akibat kebencian yang berasal dari mulutku, sekarang aku terlahir seperti ini. Dan inilah contoh bahwa ketika seseorang tidak mampu untuk merubah sifat buruknya, maka di samsara atau di kelahiran-kelahiran berikutnya dia akan sangat menderita. The Buddha said, Adani say, if you love yourself, you must try to change your best corridor to be good corridor. Jadi Asin mengingatkan kita, para upasaka-upasika yang semua yang ada di sini, maka periksa atau cek diri kita, sifat buruk saya itu mana yang lebih kuat dari rata-rata. Apakah kebencian, keserakahan, atau delusi yang kita tidak tahu apa yang benar dan salah. Dan bila kita sudah memeriksa atau mencek diri kita, maka cobalah dengan sekuat tenaga untuk berubah. Karena apa? Kalau kita tidak berubah, maka sifat buruk ini akan mengikuti kita di samsara atau di banyak kelahiran berikutnya. Dan ini akan membuat kita menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi. Kemudian Asin kembali mengingatkan, jika kalian benar-benar mencintai diri kalian sendiri, maka berubahlah
sifat-sifat yang buruk tersebut untuk menjadi baik. So we need to have Dhamma knowledge, right? So must study medicine Dhamma talk. The way we have Dhamma knowledge, we must try to change our character. So the Buddha already said, human life is a very, very human. So in conclusion, after becoming human being, we should not spend our life without doing good deeds. Like sleep and eat and then enjoy karma guna. Like this, even Triya Jana also they have this three. So we have the wisdom and knowledge. So when we have based on this knowledge, we must know Kusala and Akusala, and then we must check ourselves which character I am stronger than other. If this character, we must try to change to be good. So all of you are checking yourself what kinds of character I am strong. If the character I'm trying to change into good character, and then in your daily life doing good deed for yourself or for others also, and then realize the Dhamma all of you. Then finally, the day Megabala and Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Untuk itu kembali Asin mengingatkan kita bahwa kita membutuhkan pengetahuan Dhamma. Kita harus mempelajarinya, karena dengan Dhamma maka kita akan berusaha untuk berubah. Tadi Asin mengingatkan menjadi manusia itu tidak mudah. Dan bila kita sudah menjadi manusia, jangan kita menjadi manusia itu tanpa menjadi orang yang baik. Jangan hanya makan, tidur, dan melakukan aktivitas seksual, karena itu sama saja dengan seperti binatang. Kita tidak sama dengan binatang karena kita memiliki panya atau kebijaksanaan. Kita bisa tahu apa itu kusala atau hal-hal yang baik dan apa itu akusala atau hal-hal yang buruk yang tidak dipunyai oleh binatang. Maka Asin kembali mengajak kita, hanya kita yang bisa memeriksa atau mencek sifat buruk kita itu yang mana yang lebih kuat. Dan setelah kita tahu, kita akan berusaha untuk mencoba merubah sifat buruk kita menjadi baik. Dan terakhir Asin mengajak kita semua agar kita bisa melakukan pemeriksaan terhadap sifat-sifat buruk kita dan berusaha untuk merubahnya menjadi baik. Dan semoga di dalam keseharian kalian selalu melakukan kebajikan-kebajikan, baik untuk diri kalian sendiri atau untuk orang-orang yang kalian kasihi. Dan pada akhirnya semoga kita bisa merealisasikan Dhamma dan mencapai Magapala serta Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. So now, Maya Buddha Dhamma Jiva Vihara, Upasaka and Upasika, as long as we stay here, all of you support us, right? For the spiritual chair also, any necessity. So for this support, we are very appreciated, and we enjoy all of your Musla. And then this also, we really know that all of you supported Buddha Sasana to develop more and more understand and to grow again. And then we also share all of you the Dhamma. So all of you also, based on Dhamma knowledge, I hope in your daily life, trying good person and doing many good deeds in this Vihara. And then this Vihara also, I hope that we now understand. This is very beneficial for the people to press Kusala. Dan Asin mengatakan hari ini adalah hari terakhir Bante-bante ada di Metro, yaitu di Wihara Buddha Dharma Dipa. Dan Asin berkata sangat bahagia
para upasaka, upasika, kalian semuanya telah mendukung selama beliau-beliau ada di sini, baik dengan mempersiapkan segala sesuatu dan juga 4 kebutuhan pokoknya. Dan betapa mereka sangat berbahagia dan bersukacita dengan semua kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Dan dengan melakukan hal tersebut, Asil berkata bahwa kalian sudah mendukung Buddha Sasana dan kalian sudah berusaha untuk membuatnya bertahan lebih lama dan berusaha untuk mengembangkannya. Dan para biku pun merasa bahagia dapat membabarkan atau berbagi dhamma dan berharap semoga umat di sini bisa terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik dan melakukan banyak kebajikan-kebajikan. Dan Asil berharap semoga wihara ini bisa bertahan lama karena sangat berguna bagi orang-orang yang berada di sini untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Our Dhamma Desana in this conclusion, Sadhya Vada Veda opinion. Baik, sekarang pembabaran dhamma karena sudah selesai. Sebagai penutup, maka Biku Sangga akan memancarkan metta kepada semua makhluk, termasuk kita ya. Mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh dengan berajari. Para biku akan melafalkan kalimat-kalimat suci. Yoga padasa nidoga, Vaya padasa nivaya, Soga padasa nisoga, Hodu sabi imanino, Edi mandosa yidiwa, Vasada ida sasane, Ebi dome nurekandu, Arogena sukena cha, Sabiniyo vivojandu, Sogoro vinasadu, Madeva vamtandalaya, Sukhi diga yuga bhavandu, Abhivalana silesa, Necha oda vajahino, Chataro dhamma vadantu, Ayu vono sukhandana, Vadu sama minggalang, Regantu sama devada, Sama muda nubawina, Rasuki bawantu de, Vadu sama minggalang, Regantu sama devada, Sama dhamma nubawina, Rasuki bawantu de, Vadu sama minggalang, Regantu sama devada, Sama sangga nubawina, Rasuki bawantu de. Sadhu, sadhu, sadhu. Our kusla to obedient, the one who come in this vihara, and the one like the man also all the our Brahma and teacher to rejoice today. We do kusla or you chant their heart, and then Dhamma Desana and Dhamma Samana kusla, and today offering the Vajana Dana to the monastery Sangha also. This kusla we do share to opinion to rejoice together with us. Mengajak agar kita melimpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan, yaitu kepada terutama penjaga-penjaga makhluk penjaga wihara, kepada para biku yang telah meninggal dunia, para leluhur kita, dan juga para guru-guru. Dan kalian telah melakukan banyak kebajikan dari melafalkan parita, mendengarkan dhamma, kemudian Asil pun melakukan pembabaran dhamma, serta kalian juga telah mendukung pemberian makanan kepada sangga. Dan semua kebajikan-kebajikan ini akan kita limpahkan kepada semua makhluk untuk bisa menikmatinya dan berbahagia dengan kebajikan kita.
Ini kata-kata asing. Mayang bandi sangsara Wada dukha do Bhojana thaya Bhojana danam Sanggasa Dima Dhamma sawana Dhamma desana Kusalani Paroma Idano punya Nibbanasa Pechayo Odu Iman Punya bagan Adabidu Achariyana Adingatwa Sabha Devadanancha Sabha Sadanancha Pajima Te Amihi Sade Punya bagan Sama Labidawa Sadhu Garam Dadwa Sukida Hota Pramodida Hota Sadhu 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 Yang artinya yang mulia Biku, agar kami bisa terlepas dari lingkaran samsara, maka kami telah memberikan persembahan dan makanan kepada sangga, dan kami juga melakukan banyak kebajikan, yaitu mendengarkan pembabaran dhamma dan melakukan pembabaran dhamma. Semoga dengan kebajikan ini bisa mengkondisikan kami mencapai nibbana, dan kami bagikan bagian dari kebajikan ini kepada ibu, ayah, para guru, kepada semua dewa dan kepada semua makhluk. Semoga mereka mendapatkan kebajikan yang sama besar dengan yang kami lakukan. Dengan mengucapkan sadhu atau setuju dengan kebajikan ini, semoga mereka berbahagia dan dapat menikmati kebajikan-kebajikan yang kami lakukan. Sadhu, sadhu.